Suara mesin meraung menggema di sepanjang lintasan sirkuit Mandalika yang berkilau diterpa matahari siang. Hari itu, sebuah sesi latihan gabungan berlangsung, mempertemukan pembalap-pembalap Moto3 dunia dengan satu nama yang paling ditunggu publik Indonesia, Veda Ega Pratama. Ribuan pasang mata menatap ke arah trek, penasaran apakah bocah dari Gunung Kidul itu mampu bertahan di antara para gladiator dunia. Tak sedikit yang berbisik skeptis, menyebut kehadirannya hanya sekadar pemanis lokal. Namun, ada pula segelintir hati yang diam-diam berharap lahirnya sebuah keajaiban. Veda berdiri di pit lane dengan wajah tenang, namun matanya menyala penuh semangat. Helm sudah terpasang, sarung tangan terkancing rapat, dan di balik dada mudanya, jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, sesi ini bukan sekadar latihan, ini adalah panggung pembuktian. Aku harus tunjukkan kalau anak Indonesia bisa, batinnya lirih sebelum menyalakan motor. Begitu mesin hidup, raungannya seperti menyatu dengan detak jantung Veda. Ketika bendera hijau dikibarkan, Veda melesat keluar dari pit lane. Asfalt Mandalika yang panas seolah menyambut langkah kecil menuju mimpi besarnya. Lap pertama ia habiskan untuk membaca grip ban, mencari batas traksi, dan menyesuaikan ritme dengan motor. Di tribun, para penonton masih menahan napas, menunggu apakah Veda sekadar melintas sebagai figuran, atau benar-benar mampu menantang. Lap demi lap, Veda makin berani. Ia mulai menekan gas lebih dalam, menaklukkan tikungan 10 dengan sudut miring ekstrim yang membuat penonton terpekik kagum. Telemetri di pitbox mencatat angka-angka mengejutkan, sektor demi sektor miliknya hanya terpaut sekian milidetik dari para bintang Moto3. Engineer tim pun saling pandang, antara tak percaya dan terkesima. Anak ini, sungguh cepat, gumam salah satu teknisi asing. Puncaknya tiba ketika Veda menorehkan lap time nyaris setara dengan pembalap yang sehari sebelumnya merebut pole Moto3. Selisihnya hanya 0,2 detik. Angka yang begitu tipis, namun cukup membuat padok berguncang. Komentator berseru lantang, lihat itu. Veda Ega Pratama, pembalap lokal, hampir menyamai catatan waktu pole Moto3. Penonton di tribun pun bangkit berdiri, meneriakkan namanya, bendera merah putih berkibar penuh kebanggaan. Sementara itu, di padok, beberapa pembalap Moto3 terperangah melihat papan timing. Ada yang mengernyit tak percaya, ada pula yang hanya terdiam. Nama Veda, yang tadinya asing bagi mereka, kini tertulis sejajar dengan para peraih podium. Atmosfer berubah, dari yang awalnya menganggap remeh, kini mereka mulai menganggapnya ancaman. Ketika sesi usai, Veda masuk pit lane dengan peluh bercucuran, tapi senyum tipis tersungging di balik helmnya. Ia tahu, hari itu ia baru saja menyalakan percikan kecil yang bisa membakar mimpi lebih besar. Bagi publik, ini hanyalah latihan. Namun bagi Veda, inilah permulaan sebuah perjalanan, bukti bahwa seorang anak Indonesia bisa menyentuh batas kecepatan dunia. Malam itu, selepas sesi latihan bersejarah di Mandalika, suasana padok sudah sepi. Lampu-lampu pit lane redup, hanya beberapa mekanik yang masih sibuk merapikan peralatan. Veda duduk sendirian di kursi lipat di sudut garasi, helmnya ia letakkan di atas meja. Ia menatap kosong ke arah trek yang kini sunyi, namun di balik tatapannya tersimpan gejolak. Di benaknya, terngiang suara komentator siang tadi, nyaris setara dengan pole Moto3. Kata-kata itu seperti nyala api yang menyulut semangatnya. Meski mulutnya diam, pikirannya berisik. Ia teringat perjalanan panjangnya, dari jalanan kecil di Gunung Kidul dengan motor mini yang sudah berkarat, hingga akhirnya bisa menembus panggung dunia. Kilasan wajah ayah dan ibunya pun hadir, mereka yang dulu rela menggadaikan motor tua hanya agar Veda bisa ikut balapan daerah. Aku tidak boleh berhenti di sini, gumamnya pelan, suaranya bergetar oleh campuran bangga dan tekad. Namun di sisi lain, cibiran orang-orang juga terngiang jelas. Ada media asing yang menuliskan, performa bagus, tapi bisa jadi hanya faktor keberuntungan dan trek rumah. Kalimat itu menusuk hatinya. Veda mengepalkan tangan,
seolah ingin meremas keraguan itu. Baginya, keberhasilan hari ini bukan karena kebetulan, melainkan buah dari ribuan jam latihan yang tak pernah dilihat kamera. Seorang mekanik tim Asia Talent Cup yang menemani Veda menghampiri, lalu menepuk pundaknya. Kamu sadar, Dek, catatan waktumu bikin orang-orang Eropa kaget. Mereka mulai memperhatikanmu. Veda menoleh, tersenyum tipis, tapi matanya tajam. Biarlah mereka meremehkan sekarang, nanti aku buktikan di trek asing. Aku ingin mereka tahu, anak Indonesia bukan hanya bisa ikut, tapi bisa bersaing. Kata-kata itu keluar lirih namun penuh keyakinan. Angin malam Mandalika berembus, membawa aroma asin laut dan semangat baru yang membuncah di dada Veda. Ia berdiri, merentangkan tangannya, lalu memandang langit gelap yang bertabur bintang. Dalam keheningan itu, ia merasa seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Hari ini aku sudah mengetuk pintu dunia. Besok, aku akan berusaha mendobraknya. Percikan ambisi itu kini menjelma api. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan Veda hanyalah catatan waktu satu sesi. Tapi bagi dirinya sendiri, itu adalah pertanda. Pertanda bahwa mimpi untuk masuk ke Moto3, sesuatu yang dulu terdengar mustahil, kini semakin dekat dengan jangkauan tangannya. Dan malam itu, jauh di dalam hati Veda, sebuah janji lahir, apapun yang terjadi, seberapa besar pun pengorbanan, ia akan terus maju. Karena baginya, dunia harus tahu bahwa nama Veda Ega Pratama bukan hanya catatan kaki dalam sejarah, melainkan awal dari sebuah legenda. Keesokan paginya, dunia maya gempar. Nama Veda Ega Pratama muncul di berbagai portal berita internasional. Ada yang menyanjung, menyebutnya anak ajaib dari Asia Tenggara. Namun, tak sedikit pula yang meremehkan. Itu hanya faktor Mandalika. Lihat saja nanti kalau dia balapan di Eropa, dia akan tenggelam, tulis seorang jurnalis asing dengan nada sinis. Veda membaca artikel itu diam-diam di kamarnya, matanya terpaku, dadanya sesak. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk kepercayaan dirinya. Telepon dari rumah pun masuk. Suara ibunya terdengar lembut namun penuh khawatir. Nak, jangan dengarkan mereka. Ingat, apapun yang terjadi, kami bangga sama kamu. Veda terdiam lama, menahan emosi. Aku tahu, Bu, jawabnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa takut kalau benar yang dikatakan para kritikus, bahwa ia hanya sebentar bersinar lalu redup. Di garasi, manajer tim mendekatinya dengan wajah serius. Veda, sekarang semua orang memperhatikanmu. Ingat, sorotan itu bukan hanya pujian, tapi juga tekanan. Banyak yang ingin melihatmu jatuh. Kata-kata itu membuat Veda menunduk. Ia sadar, langkah berikutnya akan jauh lebih berat dari sekadar menorehkan lap time. Kini, ia harus membuktikan bahwa kecepatan itu bisa konsisten, bahkan di medan yang asing. Sorenya, ketika Veda duduk sendirian di tribun kosong Mandalika, ia mencoba berbicara dengan dirinya sendiri. Aku bisa, aku harus bisa. Kalau aku berhenti hanya karena omongan orang, semua pengorbanan keluargaku akan sia-sia. Ucapannya bergetar, seolah menahan air mata. Ia menggenggam erat gelang kecil pemberian adiknya, sebuah pengingat sederhana bahwa perjuangannya membawa harapan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Malam harinya, ia kembali membuka ulang artikel kritik yang menyakitkan itu. Bukannya menutup, ia malah menyalinnya ke catatan pribadinya. Biar jadi pengingat, gumamnya. Ia memilih menjadikan hinaan sebagai bahan bakar. Di balik wajah kalemnya, api yang membara makin menyala, membakar rasa takut menjadi kekuatan. Meski begitu, tidur malam itu tak tenang. Mimpi buruk menghantuinya, ia melihat dirinya tertinggal jauh di belakang, disalip satu persatu pembalap Eropa, lalu terjatuh di tikungan. Ia terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin, merasakan betapa besar tekanan yang menindih pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari, perjalanan menuju Moto3 bukan hanya ujian kecepatan, melainkan juga ujian mental yang lebih mengerikan. Dan di saat fajar menyingsing,
Veda berdiri di balkon hotelnya, menatap laut Mandalika yang tenang. Dalam keheningan pagi, ia menarik napas panjang dan berbisik, "Kalau aku ingin menembus dunia, aku harus lebih kuat dari rasa takut ini." Karena pembalap sejati bukan hanya yang tercepat, tapi yang paling tahan menghadapi badai. Pagi itu, suasana garasi tim berbeda dari biasanya. Di layar besar terpampang grafik dan angka-angka hasil telemetri dari sesi latihan kemarin. Engineer asing dengan serius membandingkan data Veda dengan catatan para pembalap Moto3 dunia. Mereka tak banyak bicara, hanya saling pandang dengan raut terkejut. Veda duduk di kursi, tubuhnya tegang, seolah sedang menunggu vonis. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semua yang ia lakukan kemarin hanya ilusi keberuntungan, atau benar-benar bukti bahwa dirinya punya level dunia. "Lihat ini," ujar salah satu teknisi sambil menunjuk grafik. Garis balapnya nyaris identik dengan pembalap pole sitter. Bahkan di tikungan 10 dan 16, ia lebih cepat 1/10 detik. Ruangan mendadak hening. Angka itu sederhana, tapi artinya luar biasa. Veda menoleh, matanya melebar. Ia sendiri tak menyangka, insting balap yang ia kembangkan sejak kecil bisa menuntunnya sedekat ini dengan standar Moto3. Namun analisis itu juga mengungkapkan kelemahan, di sektor lurus, top speed motornya kalah signifikan. "Mesinmu jelas lebih lemah dari Moto3, tapi kau masih bisa tempel mereka di tikungan. Itu gila," kata mekanik senior sambil menggeleng. Kata-kata itu bagai pedang bermata dua bagi Veda, sekaligus pujian dan tantangan. Ia membayangkan, andai punya motor setara, seberapa jauh ia bisa melesat. Manajer tim lalu menatap Veda dengan tajam. "Kau tahu artinya ini, kan? Kecepatanmu bukan kebetulan. Data ini bukti. Tapi ingat, data juga menuntut, kalau kau bisa sekali, kau harus bisa berkali-kali." Kalimat itu menancap dalam. Veda menggenggam lututnya erat-erat, merasakan beban baru di pundaknya. Tidak ada lagi ruang untuk berlindung di balik alasan. Ia sudah menyingkap dirinya sendiri ke dunia. Di sisi lain, kabar hasil analisis ini mulai bocor ke media. Artikel-artikel internasional menulis headline baru, "Telemetri SOS Indonesian 10 Matches Moto3 Lines." Sorotan makin tajam. Veda membaca berita itu dengan jantung berdegup kencang. Antara bangga dan takut, ia merasa seperti berada di tengah pusaran badai, setiap langkahnya kini akan diperhitungkan. Malamnya, Veda merenung sendirian di kamar. Ia mengingat kembali semua perjalanan yang membentuknya, dari latihan di sirkuit kecil, jatuh bangun hingga berdarah-darah, sampai akhirnya kini grafik data menyamakan namanya dengan pembalap dunia. Ia tersenyum getir, sadar bahwa grafik dingin itu sejatinya adalah cerita hidupnya sendiri, setiap garis melambangkan keringat, air mata, dan pengorbanan. Dan saat lampu kamar dimatikan, Veda berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit. Ia berbisik pelan, seakan berbicara dengan dirinya sendiri, "Aku tidak boleh hanya jadi data yang mengejutkan orang sebentar. Aku harus jadi kenyataan yang mereka tak bisa abaikan." Kata-kata itu menyalakan kembali semangatnya. Kini, bukan hanya dunia yang menunggu, tapi Veda sendiri yang menantang dirinya untuk lebih kuat lagi. Keesokan harinya, layar-layar media olahraga dunia dipenuhi satu nama yang sebelumnya jarang terdengar, Veda Ega Pratama. Judul-judul mencolok terpampang, "Tenager from Indonesia Nearly Matches Moto3 Pole Pace, The New Asian Sensation," bahkan ada yang lebih berani menulis, "A Future MotoGP Star is Born in Mandalika." Dunia tiba-tiba menoleh ke arah seorang anak muda yang sehari lalu hanya dianggap penggembira. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Fans Indonesia membanjiri lini masa dengan kebanggaan, menyebut Veda sebagai simbol harapan bangsa. Namun di sisi lain, skeptisisme tak kalah keras. Sirkuit rumah jelas menguntungkannya. Coba taruh dia di Jerez, dia pasti tenggelam. Suara-suara itu menggema, menekan telinga Veda meski ia berusaha tak membacanya. Tapi diam-diam, setiap kata menusuk dan menambah beban di dadanya.
Sebuah stasiun TV internasional bahkan menyiarkan ulang cuplikan lap time Veda, membandingkannya dengan pembalap pole Moto3. Komentator bersuara penuh kejutan, perhatikan di tikungan 10, garis balapnya identik. Ini luar biasa untuk anak berusia 16 tahun. Tayangan itu viral, memancing diskusi di forum-forum balap. Veda bukan lagi sekadar nama asing, ia kini topik perdebatan. Di tengah hiruk-pikuk itu, telepon Veda terus berdering. Jurnalis-jurnalis asing ingin mewawancarainya, sponsor mulai melirik, bahkan ada manajer tim Moto3 Eropa yang diam-diam menghubungi timnya. Veda duduk terdiam di kursinya, menatap layar ponsel yang tak berhenti bergetar. Semua terasa seperti badai yang tiba-tiba datang, cepat, deras, dan sulit dikendalikan. Malam itu, Veda akhirnya menerima wawancara eksklusif via video call dengan salah satu media besar Spanyol. Saat ditanya bagaimana ia bisa begitu cepat, Veda hanya tersenyum tenang. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Saya tahu ini baru permulaan. Jawaban sederhana itu justru membuat banyak orang terkesan. Rendah hati, tapi matanya menyimpan keyakinan kuat. Namun, setelah wawancara selesai, Veda menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ia menyandarkan kepala ke tembok, napasnya berat. Apakah aku siap dengan semua ini? Bisiknya pelan. Ia sadar, sorotan dunia bukan hanya cahaya, tapi juga bayangan yang bisa menelannya jika ia gagal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa mimpinya bukan lagi milik pribadi, tapi sudah menjadi milik bangsa. Dan ketika ia akhirnya menatap cermin, melihat wajah mudanya yang penuh kelelahan, Veda tersenyum kecil sambil berbisik kepada bayangannya, kalau dunia sudah menoleh ke sini, aku tak boleh mundur. Aku harus maju, seberapapun beratnya. Di matanya, sorotan itu bukan lagi beban semata, melainkan api yang harus ia jinakkan untuk membuktikan dirinya di panggung dunia. Sorotan dunia belum juga mereda ketika sebuah kabar mengejutkan datang ke garasi tim. Seorang manajer balap dari Eropa, berjas hitam dengan logonya yang mencolok, mendatangi Veda dengan wajah serius. Di tangannya, sebuah undangan resmi, wildcard untuk mengikuti tes pramusim Moto3 di Jerez, Spanyol. Ruangan seketika hening. Veda menatap kertas itu dengan mata terbelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ini bukan lagi sekadar mimpi, ini panggilan nyata dari dunia yang selama ini hanya ia lihat di layar kaca. Namun bersamaan dengan rasa bahagia, muncul pula ketakutan yang menusuk. Bayangan komentar sinis orang-orang asing kembali menghantui pikirannya. Kalau di Mandalika saja bisa cepat, mari kita lihat di Jerez apakah dia masih berani. Kata-kata itu menari di kepalanya seperti racun. Tangan Veda bergetar saat menerima undangan itu, seolah selembar kertas bisa menimbang seluruh masa depannya. Timnya mencoba menenangkan, tapi mereka tahu ini bukan hal kecil. Jerez adalah sirkuit legendaris, tempat pembalap dunia ditempa keras. Di sana, tak ada tribun penuh supporter Indonesia, tak ada kehangatan tanah air, hanya lintasan asing dengan pembalap-pembalap yang haus akan pembuktian. Kalau kau bisa bersinar di sana, kata sang manajer tim dengan suara berat, dunia tak akan bisa lagi mengabaikanmu. Malamnya, Veda duduk sendiri di balkon hotel, menatap jauh ke horizon Mandalika yang ia cintai. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin dan kenangan masa kecil. Ia teringat ayahnya yang dulu sering berkata, kalau kamu ingin jadi yang besar, kamu harus berani keluar dari rumahmu. Kini, kata-kata itu bergema lebih nyata dari sebelumnya. Telepon dari ibunya pun masuk, suaranya penuh haru sekaligus cemas. Nak, itu Jerez, jauh sekali. Ibu takut, tapi ibu percaya kamu bisa. Jangan lupa berdoa, karena doa kami ikut terbang bersamamu. Veda menutup matanya, menahan air mata. Ia tahu, undangan ini bukan hanya kesempatan emas, tapi juga ujian besar yang bisa menentukan seluruh arah hidupnya. Di kamar, ia menatap peta dunia kecil yang ia tempel sejak dulu di dinding. Jerez, sebuah titik kecil di Spanyol, kini menjadi tujuan nyata yang harus ia tuju.
Di sana aku akan tahu apakah aku benar-benar pantas disebut pembalap dunia, bisiknya pada diri sendiri. Dadanya sesak, tapi ada bara yang makin menyala di dalam hatinya. Dan malam itu, di antara rasa takut dan tekad, Veda membuat keputusan ia akan berangkat ke Jerez. Apapun yang menantinya, ia tak akan mundur. Karena di balik undangan itu, ia tahu satu hal pasti, inilah tantangan baru yang akan menentukan apakah namanya hanya percikan sesaat, atau api yang bisa menyala terang di panggung Moto3 dunia. Pesawat yang membawa Veda mendarat di Spanyol dengan hentakan halus. Dari jendela, ia menatap langit Eropa yang mendung, kontras dengan terik Mandalika yang selama ini menemaninya. Saat pertama kali melangkah keluar bandara, udara dingin menyambut, menusuk hingga ke tulang. Veda menarik napas panjang, ini tanah asing, inilah panggung sebenarnya. Di balik rasa kagum, dadanya terasa berat. Ia sadar, setiap langkah di sini akan menjadi ujian yang lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Hari pertama di sirkuit Jerez, Veda memasuki padok dengan jaket tim yang sederhana. Di sekitarnya, bendera tim Eropa berkibar megah. Motor-motor Moto3 bersinar dengan livery penuh sponsor. Banyak mata menoleh padanya, sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lain dengan pandangan meremehkan. Ia mendengar bisikan lirih di belakang, itu bocah dari Indonesia. Hah, kita lihat seberapa lama dia bertahan. Kalimat itu menghantam telinganya, tapi Veda hanya mengepalkan tangan, menahan api di dadanya. Saat sesi tes dimulai, Veda keluar dari pit lane dengan motor yang berbeda dari biasanya, lebih kuat, lebih responsif, namun juga lebih buas. Lap pertama, ia kesulitan menaklukkan tikungan cepat. Ban belakang sempat goyah, nyaris membuatnya terjatuh. Engineer tim menahan napas, beberapa jurnalis mencatat dengan cepat, menunggu kegagalan yang mereka prediksi. Dari tribun, sorakan kecil terdengar setiap kali motor Veda terlihat tidak stabil. Namun, bukannya gentar, Veda mulai menemukan ritmenya. Ia mempelajari karakter aspal yang asing, menakar titik pengereman baru, dan menyesuaikan tubuhnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lap demi lap, catatan waktunya menurun drastis. Dari posisi terbawah, perlahan ia merangkak naik. Di layar timing, namanya mulai menyelinap ke peringkat tengah. Para pengamat mengangkat alis, bocah Asia ini ternyata tidak mudah tumbang. Puncak dramanya datang saat hujan rintik turun di Jerez. Trek licin, banyak pembalap kesulitan menjaga grip. Veda, yang terbiasa dengan kondisi sulit di sirkuit Asia, justru menemukan kepercayaan dirinya. Ia melibas tikungan terakhir dengan penuh percaya diri, mencatat lap time yang membuatnya masuk top 10 di antara para pembalap Moto3 papan atas. Dari pit wall, timnya bersorak, sementara beberapa rival hanya bisa menatap layar dengan wajah muram. Usai sesi, Veda masuk pit lane dengan tubuh gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang masih memuncak. Helmnya dilepas, wajahnya basah oleh peluh bercampur hujan. Para jurnalis berebut mengambil foto, sebagian dengan tatapan kagum, sebagian dengan ekspresi terpaksa menerima kenyataan, anak ini benar-benar bisa bersaing. Di kursi padok, Veda terdiam sejenak, mendengar raungan mesin lain yang masih bergema di sirkuit. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik lirih, "Jerez, kau tidak bisa membakarku abis. Justru disinilah aku akan menyalakan api yang lebih besar." Dan di saat itu juga, ia tahu, panggung dunia sudah mulai mengakui keberadaannya. Kabar keberhasilan Veda menembus top 10 di Jerez menyebar cepat di padok. Di ruang briefing, beberapa pembalap Eropa menatapnya dengan pandangan berbeda, bukan lagi sekadar penasaran, melainkan penuh campuran kagum dan waspada. Ada yang memilih bersikap ramah, memberi senyum tipis, tapi tidak sedikit pula yang mulai menunjukkan rasa tidak suka. "Anak ini terlalu cepat beradaptasi," bisik seorang pembalap Spanyol kepada rekannya. Nada suaranya menyiratkan ancaman, kehadiran Veda mulai mengusik hierarki yang sudah lama mereka kuasai. Di garasi, Veda merasakan suasana yang tak lagi sama.
Beberapa kali ia mendapati tatapan sinis ketika berjalan melewati paddock lawan. Ada pembalap yang sengaja menghalangi jalannya, seakan ingin menguji mentalnya di luar trek. Veda memilih diam, meski dadanya terasa panas. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya bukan hanya di atas motor, tapi juga di balik layar, di ruang psikologis yang bisa meruntuhkan siapapun yang lemah. Sore itu, dalam sesi latihan bebas, seorang pembalap Italia tiba-tiba menutup racing line Veda di tikungan cepat. Hampir saja terjadi tabrakan. Veda terkejut, tapi berhasil mengendalikan motornya. Ia masuk pit dengan wajah tegang, engineer-nya murka. "Mereka mencoba mengintimidasimu," kata sang mekanik. Namun Veda hanya menunduk, menggertakkan gigi. Di dalam hatinya, ia tahu ini bagian dari permainan mental. Malamnya, di hotel, Veda termenung sendirian. Komentar-komentar media asing terus berdatangan. Veda masih harus membuktikan konsistensinya. Ada juga yang terang-terangan menyebutnya pendatang yang belum siap mental. Veda menutup ponselnya, melemparkannya ke ranjang, lalu memejamkan mata. "Kalau aku goyah hanya karena omongan mereka, aku sudah kalah sebelum balapan dimulai," bisiknya pada diri sendiri. Keesokan paginya, ia memasuki paddock dengan langkah lebih mantap. Ia menatap lurus ke depan, tak peduli dengan tatapan tajam di sekitarnya. Beberapa pembalap mencoba menyapanya dengan nada meremehkan, tapi ia hanya menjawab dengan senyum tipis. Dalam hati, ia berkata, "Kalian boleh bermain-main dengan pikiranku, tapi di trek nanti, biar aku yang berbicara." Ujian mental ini justru menempa Veda lebih keras daripada latihan fisik apapun. Ia belajar membedakan mana suara yang harus didengar dan mana yang harus diabaikan. Ia sadar, balap di level dunia bukan hanya adu cepat, tapi juga adu hati. Dan semakin besar tekanan yang datang, semakin kuat pula tekadnya untuk bertahan. Saat ia bersiap di grid untuk simulasi race di Jerez, suara mesin meraung memekakkan telinga. Veda menutup visor helmnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Jika mereka ingin perang mental, aku siap. Karena aku tak datang ke sini untuk mundur, aku datang untuk membuktikan." Di balik visor itu, tatapannya tajam, penuh api, tanda bahwa mental seorang petarung dunia mulai lahir di dalam dirinya. Selepas tes di Jerez, Veda kembali ke pusat latihan timnya. Ia tahu, perang mental hanya bisa ditaklukkan jika tubuh dan pikirannya ditempa lebih keras. Jadwal latihannya berubah drastis. Pagi hari lari jarak jauh di udara dingin Spanyol, siang hari latihan fisik di gym dengan beban yang terasa tak masuk akal, malam hari simulasi balap berjam-jam hingga tubuhnya nyaris roboh. Peluh bercucuran setiap detik, membasahi lantai, seakan menuliskan kisah perjuangan di atas keringatnya sendiri. Kalau kau ingin bertahan di level dunia, stamina harus 3 kali lipat dari sekarang. Teriak pelatih fisiknya sambil menambahkan beban di pundaknya. Veda terhuyung, tapi tidak menyerah. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang menjalar di setiap otot. Dalam pikirannya, wajah para pembalap yang meremehkannya muncul satu persatu. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi amunisi. Latihan balap pun tak kalah keras. Jam demi jam ia habiskan di atas motor, mengulang-ulang tikungan cepat, mencari titik pengereman sempurna, dan melatih konsistensi lap time. Setiap kesalahan kecil langsung dievaluasi. Di Moto3, 1 detik bisa mengubah kariermu. Jangan pernah biarkan dirimu lengah, kata sang coach dengan nada tegas. Veda mengangguk, keringat menetes ke tanah, tapi sorot matanya tetap menyala. Ada malam-malam ketika tubuhnya benar-benar tak sanggup lagi. Ia rebah di lantai gym, menatap langit-langit kosong, napasnya terengah seperti hendak pecah. Tapi di detik itulah ia teringat doa ibunya, semangat ayahnya, dan tatapan penuh harapan orang-orang Indonesia. Dengan susah payah, ia bangkit lagi, berkata pelan namun mantap, "Aku belum boleh menyerah." Hari demi hari, Veda mulai merasakan hasilnya. Tubuhnya lebih ringan, reaksi lebih cepat, fokusnya makin tajam. Ia bisa melibas 20 lap berturut-turut dengan kecepatan stabil,
sesuatu yang dulu hampir mustahil baginya. Pelatihnya tersenyum puas, tapi Veda tahu ini baru permulaan. Kamu sudah melampaui batas lamamu, Veda. Tapi lawanmu di Moto3 juga tidak tidur. Mereka pun berlatih keras. Jangan pernah merasa cukup, ujar pelatih, menegaskan kenyataan pahit. Di tengah semua itu, Veda mulai memahami arti sebenarnya dari balapan dunia. Bukan sekadar siapa yang tercepat di lintasan, tapi siapa yang paling tahan terhadap penderitaan. Setiap tetes keringat, setiap rasa sakit, adalah bagian dari simfoni besar yang menyusun dirinya menjadi seorang petarung sejati. Dan suatu malam, setelah latihan panjang, Veda duduk di bangku kayu dengan tubuh penuh peluh. Ia menatap tangannya yang gemetar kelelahan, lalu berbisik pelan, "Kalau ini harga untuk mimpiku, aku akan terus membayarnya." Dalam keheningan itu, ia merasa keringatnya bukan sekadar cairan tubuh, melainkan tinta yang perlahan menulis sejarah. Sebuah simfoni keringat yang kelak akan menggema di panggung dunia. Hari itu akhirnya tiba. Nama Veda Ega Pratama resmi tercatat di grid Moto3 sebagai pembalap wildcard. Sirkuit penuh sesak, tribun bergemuruh dengan warna-warni bendera, dan di antara ribuan penonton ada sekelompok kecil orang Indonesia yang membawa merah putih, melambai dengan suara serak, "Veda! Veda!" Suasana bagaikan badai, dan di tengah badai itu, Veda duduk di atas motornya, tangan bergetar ringan di stang, dada berdegup seperti genderang perang. Ketika lampu merah di grid menyala satu persatu, waktu seolah berhenti. Ingatan tentang semua latihan, keringat, ejekan, dan doa yang ia terima berputar di kepalanya. Lalu, lights out, motor-motor meraung seperti kawanan serigala yang dilepaskan dari kandang. Veda menurunkan kopling, memutar gas, dan meluncur ke tikungan pertama. Tubuhnya terseret arus liar 30 pembalap dunia yang saling sikut, saling rebut racing line tanpa ampun. Di tikungan ketiga, seorang pembalap Italia hampir menyentuh fairing motornya. Veda terkejut, tapi ia ingat semua latihan keras, jangan panik, tetap fokus. Ia membuka gas lebih awal, menyalip dua pembalap sekaligus. Komentator berteriak, "Wildcat dari Indonesia ini luar biasa. Dia berani melawan sejak lap pertama." Sorak-sorai penonton pecah, dan merah putih di tribun berkibar semakin tinggi. Namun balapan bukan sekadar keberanian. Lap demi lap, Veda mulai merasakan tarikan keras di lengannya, tubuhnya diguncang kelelahan. Motor terasa semakin liar, dan para rival terus memberi tekanan. Di tikungan tajam, seorang pembalap Spanyol mencoba memotong jalurnya, hampir membuat Veda keluar trek. Sekilas wajah rekan setimnya muncul di benaknya, "Bertahanlah, jangan kasih ruang." Dengan penuh nyali, Veda menutup racing line, membuat lawannya gagal menyalip. Saat memasuki 5 lap terakhir, Veda masih berada di posisi 12, hanya beberapa detik dari rombongan depan. Jantungnya hampir meledak, kakinya pegal, tapi matanya tetap menatap garis depan. Ia sadar, inilah duel pertamanya, inilah panggung untuk menunjukkan bahwa namanya bukan sekadar undangan wildcard, melainkan calon penantang masa depan. 2 lap terakhir menjadi neraka. Ban belakangnya mulai selip, tapi ia tetap memaksa motor menari di atas aspal. Penonton berdiri, komentator tak henti-henti menyebut namanya. Anak muda dari Indonesia ini benar-benar gila. Dia bertarung melawan para kandidat juara dunia. Setiap tikungan seakan tarian maut, di mana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Ketika bendera finish akhirnya dikibarkan, Veda melintas dengan posisi 10 besar, sebuah hasil yang tak pernah dibayangkan siapapun pada debut pertamanya. Ia mengangkat kepalan tangan, meski tubuhnya hampir roboh kelelahan. Air matanya menetes di balik visor, bukan karena kalah atau menang, tapi karena ia tahu satu hal, ini baru awal, tapi dunia akhirnya mulai mengenal nama Veda Ega Pratama. Begitu Veda memarkir motornya di Park Ferme, suasana padok seketika riuh. Para mekanik tim lain yang tadinya hanya melirik biasa, kini menatapnya dengan sorot mata berbeda, antara kagum,
kaget dan tidak percaya. Siapa sebenarnya anak ini? Bisik seorang kru tim besar, matanya masih menempel pada angka 10 di layar hasil resmi. Bagi mereka, sebuah nama dari Indonesia bukanlah ancaman sampai hari ini. Media internasional segera menyerbu. Mikrofon, kamera, dan blitz lampu memojokkan Veda yang masih terengah-engah, keringat menetes deras dari dahinya. Bagaimana rasanya melawan pembalap top dunia? Tanya seorang reporter Spanyol. Veda hanya menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, "Saya datang bukan hanya untuk ikut, saya datang untuk bertarung." Kalimat sederhana itu langsung jadi headline. Di sudut padok, beberapa pembalap senior tampak tidak senang. Salah satunya menepuk pundak rekan setimnya dan berbisik sinis, "Bocah itu hanya beruntung. Lihat saja nanti, dia tidak akan konsisten." Tapi sorot mata mereka tetap gelisah, karena dalam hati, mereka tahu, kecepatan bukanlah keberuntungan. Masuk 10 besar di debut Wildcat adalah tamparan keras bagi ego mereka. Tim Veda sendiri nyaris tak percaya. Manajer tim berlari memeluknya, bahkan beberapa mekanik meneteskan air mata. "Kamu baru saja mengguncang dunia, Veda. Apa kau sadar?" teriak salah satu dari mereka. Namun Veda hanya tersenyum lelah. Di balik kebanggaannya, ia tahu ini baru permulaan. Jika hari ini ia berhasil menyalakan percikan api, maka besok ia harus menjaga agar api itu tidak padam. Tak lama kemudian, komentar-komentar mulai bermunculan. Dari media sosial, nama Veda menjadi trending di beberapa negara, termasuk Italia, Spanyol, hingga Jepang. Jurnalis MotoGP senior menulis, debut paling mengejutkan dari pembalap Asia dalam satu dekade terakhir. Veda Ega Pratama bukan hanya talenta, ia ancaman nyata. Dunia padok pun mulai menyadari bahwa Wildcat ini adalah sinyal bahaya. Namun di tengah kegemparan itu, tekanan baru mulai menumpuk. Dengan hasil sefenomenal ini, ekspektasi otomatis melonjak tinggi. Beberapa tim mulai mengintip kemungkinan merekrutnya, sementara lawan-lawan mulai mengatur strategi untuk menghancurkan mentalnya sejak dini. Veda sadar, kemenangan sesungguhnya bukan saat ia finish 10 besar, melainkan saat ia bisa membuktikan bahwa prestasi ini bukan sekadar kejutan sesaat. Malam harinya, ketika semua orang masih sibuk membicarakan namanya, Veda duduk sendirian di dalam motorhome. Ia menatap cermin, wajahnya pucat, tubuhnya pegal, tapi sorot matanya penuh bara. Hari ini mereka kaget, besok mereka akan takut, gumamnya pelan. Di luar, padok masih bergemuruh, tapi di dalam ruangan sepi itu, tekad seorang anak bangsa baru saja ditempa menjadi senjata tajam. Keesokan paginya, atmosfer padok berubah drastis. Poster wajah pembalap unggulan yang kemarin dipajang besar-besaran kini seakan tenggelam oleh satu nama baru yang terus diperbincangkan, Veda Ega Pratama. Media datang silih berganti, menanyakan hal yang sama berulang-ulang, seolah ingin menguji konsistensi jawabannya. Apakah kamu bisa mengulang hasil ini? Apakah ini hanya keberuntungan? Tekanan itu datang bukan dari satu arah, tapi dari seluruh penjuru. Di ruang konferensi pers, seorang pembalap Spanyol yang kemarin finish di depan Veda melempar komentar tajam. Dia cepat, iya, tapi cepat satu kali tidak berarti dia siap untuk dunia ini. Mari kita lihat apakah dia masih bisa berdiri setelah beberapa balapan. Kalimat itu disambut tawa sinis oleh sebagian awak media, dan mikrofon pun langsung diarahkan ke wajah Veda, menunggu reaksinya. Veda menatap kosong sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak datang ke sini untuk membuktikan sesuatu hanya dalam satu balapan, saya datang untuk tetap di sini," jawabnya dengan suara rendah namun tegas. Kata-kata itu seperti pisau yang membelah ruangan. Sebagian wartawan terdiam, sebagian lainnya langsung mengetik cepat di laptop, tahu bahwa kalimat itu akan jadi kutipan emas. Namun komentar sinis tak berhenti di situ. Di sosial media, beberapa akun resmi tim besar secara halus meremehkan pencapaiannya, menyebutnya hanya euforia sesaat dari publik Asia.
Ada pula analis yang menyindir, dia terlalu muda, tubuhnya tidak akan tahan tekanan penuh musim. Setiap kata, setiap postingan, seperti beban tambahan yang dipanggul di pundaknya. Di sisi lain, tim Veda mencoba melindunginya. Manajer tim menutup akses media, menyuruhnya fokus pada latihan. Tapi semakin keras mereka menutup, semakin banyak pula wartawan yang mencoba mengorek celah, membuntuti setiap langkah Veda, memotret bahkan ketika ia hanya berjalan menuju pit. Padok yang dulu terasa seperti mimpi kini berubah menjadi labirin penuh tatapan curiga. Malamnya, Veda kembali duduk sendirian. Kali ini, ia memegang ponselnya, membaca komentar satu persatu. Ada dukungan, ada pula caci maki yang menusuk hati. Tangannya sempat gemetar, jantungnya berdetak tak beraturan. Namun di balik itu semua, muncul satu keyakinan, jika tekanan ini yang harus ia hadapi, maka inilah harga untuk mimpi yang ia kejar. Ia memandang keluar jendela motorhome, melihat langit Eropa yang gelap dan dingin. Baiklah, bisiknya, kalau mereka ingin melihat aku jatuh, aku akan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi lagi. Dalam keheningan itu, Veda mengukir sumpah baru dalam hatinya, bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk mengubah tekanan menjadi bahan bakar menuju kejayaan. Setelah serangan komentar pedas dan tekanan media, Veda tahu bahwa ia tak bisa hanya mengandalkan bakat semata. Ia butuh sesuatu yang lebih keras dari sekadar motivasi, tubuh yang lebih kuat, mental yang lebih baja, dan disiplin yang tidak tergoyahkan. Maka dimulailah apa yang ia sebut sebagai latihan neraka. Di saat pembalap lain masih terlelap, pukul 5 pagi Veda sudah bangun, berlari menembus dinginnya udara Eropa, nafasnya membentuk uap putih di bawah cahaya lampu jalan. Latihan fisik bukan sekadar push up dan sit up, melainkan program ketat layaknya prajurit militer. Setiap hari, pelatihnya mendorongnya hingga ambang batas. Ototnya bergetar, lututnya hampir roboh, namun matanya tidak pernah padam. Veda sadar, setiap tetes keringat yang jatuh adalah jawabannya terhadap komentar sinis yang menertawakan tubuh mungilnya. Aku akan buktikan, tubuh ini bisa menanggung segalanya, gumamnya di sela latihan. Selain fisik, mental pun ditempa. Psikolog tim menyiapkan simulasi tekanan, ruangan sempit penuh suara wartawan, layar besar menampilkan komentar-komentar negatif, dan timer berdetik cepat. Veda duduk di tengah, belajar mengendalikan napas, membiarkan semua suara itu masuk namun tidak menusuk. Awalnya ia hampir pecah, keringat dingin mengucur deras, tapi perlahan ia belajar menjadikan kebisingan sebagai musik latar perjuangannya. Puncak latihan neraka datang di trek. Veda diminta melakukan long run lebih panjang dari pembalap Moto3 rata-rata, memaksa dirinya melaju hingga bahan bakar hampir habis, ban aus, dan tubuh nyaris tak kuat menahan guncangan motor. Berkali-kali ia hampir terjatuh, bahkan sekali tubuhnya terhempas ke gravel. Namun alih-alih menyerah, ia bangkit, membersihkan debu dari pakaiannya, lalu menyalakan motor lagi. Kru tim hanya bisa terdiam, menyaksikan tekad bocah 16 tahun yang lebih keras daripada baja. Di malam hari, ketika tubuhnya remuk redam, Veda menatap cermin. Ada lingkar hitam di matanya, otot-ototnya memar, tapi ada sesuatu yang baru lahir di sana, tatapan tajam seorang pejuang. Kalau mereka ingin melihatku rapuh, aku akan menunjukkan versi diriku yang tak bisa dipecahkan, bisiknya. Perubahan itu pun mulai terlihat. Di sesi uji coba berikutnya, catatan waktunya makin konsisten. Ia tidak hanya sekali mencatat lap cepat, melainkan berkali-kali, seakan menegaskan bahwa kecepatannya bukanlah keberuntungan. Setiap kali namanya naik ke papan atas, bisik-bisik di padok makin keras. Lawan-lawannya mulai resah, bocah Indonesia ini tidak hanya cepat, tapi juga tahan banting. Namun Veda tahu, latihan neraka ini hanyalah pintu masuk. Ujian sesungguhnya masih menunggu, balapan berikut, di mana semua mata akan kembali menyorotnya. Dan kali ini, ia tidak hanya ingin bertahan di 10 besar, ia ingin menyalip idolanya sendiri, pembalap yang kemarin meraih pole. Dalam hatinya,
bara sudah menyala, saatnya membuktikan bahwa ia bukan sekadar cerita sekali jadi, melainkan badai yang siap mengguncang Moto3. Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia menjadi saksi. Sinar matahari musim gugur menimpa lintasan, membuat aspal berkilau seperti bara api. Veda berdiri di grid start, jantungnya berdetak cepat, namun kali ini berbeda, ia tidak lagi merasa ciut. Di depannya, sang pole sitter, pembalap muda Spanyol yang dieluk-elukan media sebagai pewaris Moto3 masa depan, menoleh sekilas dengan senyum meremehkan. Tatapan itu justru menyulut api dalam dada Veda. Lampu merah menyala, lalu padam. Motor-motor meraung, berhamburan ke tikungan pertama. Veda meluncur agresif, menyalip dua pembalap sekaligus, menyusup di celah sempit dengan manuver berani. Penonton bersorak, komentator hampir berteriak, Veda Ega Pratama, start yang luar biasa dari rookie Indonesia. Putaran demi putaran berjalan seperti perang saraf. Pole sitter terus menjaga posisi terdepan, garis balapnya presisi seperti penggaris. Namun Veda menempel ketat di belakangnya, hanya berjarak beberapa milidetik. Setiap tikungan, setiap pengereman, Veda mencocokkan ritme lawannya, seolah sedang menantang, seberapa lama kau bisa lari dariku. Di tikungan cepat, motor Veda sempat goyah. Ban belakang bergeser, tubuhnya hampir terlempar, namun ia berhasil menahannya dengan refleks yang lahir dari latihan neraka. Penonton menahan napas, lalu meledak dengan sorakan ketika Veda tetap tegak. Kru timnya di pit wall berdiri, melambaikan papan waktu dengan tangan gemetar. Anak 16 tahun itu benar-benar berduel dengan pemimpin klasemen. 3 lap terakhir menjadi klimaks. Veda mulai menunjukkan taringnya, mencoba menyalip di tikungan terakhir. Pole sitter menutup jalur, hampir membuat keduanya bersentuhan. Suasana tegang, teriakan penonton bercampur bising mesin, seperti badai yang mengamuk. Veda tidak gentar, matanya membara, ingatannya kembali pada semua ejekan yang pernah ia terima. Inilah saatnya menjawab mereka semua. Lap terakhir, tikungan terakhir. Veda memutuskan untuk mengambil jalur luar, jalur yang nyaris mustahil. Motor bergetar hebat, ban seperti menjerit minta ampun, namun Veda tetap memaksa. Dalam sepersekian detik yang terasa abadi, ia berhasil menyalip di sisi luar, meninggalkan pole sitter yang terkejut tak percaya. Seluruh tribun bergemuruh, nama Veda menggema di udara. Meski akhirnya ia hanya finish kedua dengan selisih tipis, bukan kemenangan yang menjadi sorotan, melainkan keberanian seorang rookie dari Indonesia yang berani menantang sang pole sitter di depan ribuan pasang mata. Veda turun dari motornya, melepaskan helm, senyumnya penuh kepuasan. Dunia kini tahu, ia bukan sekadar penggembira, ia adalah ancaman nyata. Sorakan penonton belum juga reda ketika Veda memarkir motornya di Parc Fermé. Tubuhnya masih bergetar, bukan karena kelelahan, melainkan karena adrenalin yang belum surut. Seorang marshal menepuk pundaknya, tersenyum bangga. Veda menoleh, dan seketika melihat ribuan bendera Indonesia berkibar di tribun, jauh dari tanah air, namun terasa begitu dekat. Pole sitter yang finish pertama berusaha menjaga wibawa dengan senyum tipis, tapi tatapannya jelas gusar. Ia tahu kemenangan itu hampir direbut darinya oleh seorang pendatang baru yang bahkan belum sebulan penuh di Moto3. Sementara Veda, dengan napas terengah, tersenyum tulus, bagi dirinya, podium kedua ini sudah lebih dari sekadar trofi. Ini adalah pengumuman pada dunia bahwa ia siap bertarung sejajar dengan siapapun. Saat naik ke podium, lampu kamera berkilatan. Lagu kebangsaan Spanyol memang berkumandang untuk sang pemenang, tetapi sorakan Veda. Veda, dari tribun mendominasi udara. Kamera menyorot wajah Veda yang menahan air mata, bibirnya bergetar, seolah ingin berteriak kepada dunia, ini baru permulaan. Ketika sampainya disemprotkan, Veda sempat terdiam sejenak, menatap langit Eropa yang biru pucat. Ingatannya melayang ke jalanan kecil di Gunung Kidul, tempat ia pertama kali belajar mengendarai motor butut bersama sang ayah. Dari aspal retak di desa kecil itu,
kini ia berdiri di podium internasional. Kontras itu terlalu besar untuk tidak membuat dadanya sesak. Di padok, manajer tim hanya bisa tersenyum lebar, sementara media berebut mikrofon. Judul-judul berita sudah bertebaran, rookie Indonesia mengejutkan dunia, Veda tantang pole sitter di Valencia, generasi baru Moto3 lahir. Dunia seakan dipaksa mengakui nama yang sebelumnya tak pernah mereka kenal. Namun di balik semua sorakan dan kilatan kamera, Veda tahu jalan masih panjang. Ia masih harus bertahan menghadapi musim yang kejam, masih harus membuktikan bahwa ini bukan sekadar cerita dongeng sesaat. Tapi malam itu, ketika lampu padok padam dan hiruk-pikuk reda, ia memeluk trofi kecil podium keduanya erat-erat. Trofi itu bukan sekadar logam, melainkan simbol harapan jutaan orang yang percaya padanya. Suatu hari nanti, bisiknya pada dirinya sendiri, bukan podium kedua, tapi lagu kebangsaan Indonesia yang akan berkumandang. Dan dengan keyakinan itu, cerita Veda Ega Pratama di Moto3 baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang tak hanya mengguncang lintasan, tetapi juga hati mereka yang menyaksikannya.